Halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang pencegahan terhadap risiko dan bahaya fisik. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marta Sampono. Saya Marta Gunwain. Saya Veteran Muhammad. Sekian dan terima kasih perkenalan kami. Materi kami pada hari ini yaitu pencegahan terhadap risiko dan bahaya fisik. Kita masuk pada latar belakangnya. Nah, bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi, atau peralatan. Misalkan secara alamiah mengandung sifat panas yang bila mengenai benda atau tubuh manusia dapat menimbulkan kerusakan atau cedera. Nah, faktor bahaya dalam lingkungan kerja yaitu golongan fisik dan kimiawi, biologis atau psikososial. Faktor tersebut merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja karena potensi bahaya. Ada 6 topik presentasi kami di hari ini. Yang pertama, risiko bahaya mekanik. Yang kedua, risiko bahaya radiasi. Ketiga, risiko bahaya akibat kebisingan. 4. Risiko bahaya akibat pencahayaan. Yang kelima, risiko bahaya listrik. Dan yang keenam, risiko bahaya akibat getaran. Kita masuk pada poin yang pertama, risiko bahaya mekanik. Benda-benda lancip, tajam dan panas dengan risiko bahaya yang tertusuk, terpotong, tergores, dan lain-lain. Risiko bahaya ini termasuk salah satu yang paling sering menimbulkan kecelakaan kerja, yaitu tertusuk jarum suntik atau jarum jahit bekas pasien. Nah, risiko bahaya ini sebenarnya bukan hanya risiko bahaya fisik karena dimungkinkan jarum bekas yang menusuk tersebut terkontaminasi dengan kuman dari pasien. Nah, benda-benda bergerak yang dapat terbentur seperti kita ketahui di rumah sakit banyak digunakan kereta dorong untuk mengangkut pasien yang barang-barang logistik. Risiko yang dapat muncul adalah pasien jatuh dari rangka atau tempat tidur, terjepit atau tertabrak karena dorong dan lain-lain. Risiko jatuh dari ketinggian yang sama, yaitu terpeleset, tersandung, dan lain-lain. Risiko ini terutama pada lantai-lantai yang miring, baik di koridor, rem, atau batas lantai dengan halaman. Pastikan area berisiko licin sudah ditandai dan jika perlu, pasanglah hadrili atau pemasangan alat lantai anti licin serta rambu peringatan awas licin. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu risiko bahaya radiasi. Nah, radiasi pigeon adalah radiasi elektromagnetik atau partikel yang mampu menghasilkan ion langsung atau tidak langsung. Nah, contohnya di rumah sakit yaitu di unit radiognostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Bahaya radiasi pigeon adalah radiasi elektromagnetik dengan ion yang tidak cukup untuk ionisasi, misal radiasi infra atau radiasi gelombang mikro. Kita masuk pada poin yang ketiga adalah risiko bahaya kebisingan. Risiko bahaya akibat kebisingan adalah kebisingan akibat alat kerja atau lingkungan kerja yang melebihi ambang batas tertentu. Risiko ini mungkin berada di ruang boiler, generator listrik, dan peralatan yang menggunakan alat-alat cukup besar, di mana tingkat kebisingan tidak dipantau dan dikendalikan berdasarkan Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang pengendalian lingkungan fisik di rumah sakit seluruh area. Pelayanan pasien harus dipantau dan dikendalikan tingkat kebisingan minimal 3 bulan sekali di rumah sakit. Pemantauan ini sudah dilakukan oleh ISLRS dan hasil temuan yang tidak memenuhi persyaratan dianalisis dan dikendalikan bersama IPSRS dan unit K3 serta dilaporkan kepada manajemen rumah sakit. Poin yang keempat, risiko bahaya pencahayaan. Risiko bahaya akibat pencahayaan adalah pencahayaan pada lingkungan kerja yang kurang atau berlebih,
tingkat pencahayaan di seluruh area rumah sakit juga telah dipantau dan dilaporkan seperti risiko bahaya kebisingan tersebut. Hal yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kerusakan lampu, pastikan lampu mengganti setara tingkat mencahayakan dengan lampu sebelumnya sehingga tidak terjadi perubahan dalam tingkat pencahayaan pada area tersebut. Baik, kita masuk kepada poin yang kelima, risiko bahaya listrik. Risiko bahaya listrik adalah bahaya dari konsleting listrik dan kesetrum arus listrik. Pengendalian yang telah dilakukan adalah melakukan preventive maintenance seluruh peralatan elektrik yang dilakukan oleh IPSR, kalibrasi peralatan medis dan penggantian peralatan yang telah out of date untuk mencegah bahaya kebakaran akibat peralatan listrik yang dibawa peserta didik dan keluarga pasien. Dilakukan sosialisasi kepada seluruh peserta didik pada saat orientasi, dan untuk keluarga pasien, informasi diberikan pada saat pasien masuk rumah sakit, khususnya pasien rawat inap. Poin yang keenam, risiko bahaya getaran. Risiko bahaya akibat getaran adalah risiko yang tidak banyak ditemukan di rumah sakit, tetapi mungkin masih ada, terutama pada kedokteran gigi yang menggunakan board dengan motor listrik dan pada bagian housekeeping atau rumah tangga yang menggunakan mesin pemotong rumput bagian taman. Kita masuk bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bahaya atau hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu, biasa pada barang ataupun sesuatu kegiatan maupun kondisi. Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi ataupun berkembang menjadi accident bila tidak ada kontak atau exposure dengan manusia. Hazard fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Saran dari kita, sebagai seorang perawat ataupun mahasiswa keperawatan, dapat bekerja profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang perawat yang ideal dan bertanggung jawab. Perawat atau petugas melakukan pekerjaan sesuai standar prosedur operasional atau SPO yang ada dengan baik dan benar. Dapat bekerja dengan hati-hati, fokus, dan selalu mengutamakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja. Baik, sekian materi presentasi dari kami kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.